Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, alhamdulillah kita berjumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Di video kali ini kita akan ngaji lagi bersama guru kita semua, Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya juga sudah bersama sahabat saya, Bang Jainuddin. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam Pak Tung. Alhamdulillah. Nah, para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, bahasan kami kali ini tentang kodam. 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 Oh, kodam. Jadi begini Pak Ustadz, banyak sekali teman-teman yang bercerita masalah kodam. Ada yang tanya, kamu kodammu apa sih? Bahkan ada yang bilang itu kodamnya si dia itu macan putih. Itu kayak jadi menakutkan atau gimana? Dia bisa tahu kodamnya. Katanya ada yang bisa itu, makanya ini yang akan kita perjelas nanti ini. Saya sendiri juga nggak ngerti. Jadi yang dimaksud kodam itu sebenarnya apa Pak Ustadz? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Memang di negara kita ini, negara yang dulunya Islam belum masuk, itu kan animisme, dinamisme kan gitu ya. Nah, di dalam Islam jelas wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, itu harus difahami. Dan Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Ya, harus difahami itu dua hal. Manusia dan jin untuk beribadah. Manusia ada yang Islam, ada yang belum Islam, kan gitu ya. Manusia ada yang Islam, ada yang belajar taat, ada yang alhamdulillah sudah mulai taat. Ya, alhamdulillah belum taat ada, itu yang Islam. Yang belum Islam juga ada yang baik, kan gitu ya. Ada yang kurang baik, ada yang tidak baik, sama, semuanya sama ya. Yang dilihat oleh Allah Ta'ala itu ketakwaan masing-masing, entah itu dari manusianya, entah itu dari jin. Nah, yang sering dikatakan oleh manusia, khususnya daerah Indonesia ini, seringnya bercerita tentang khodam. Kodam ya Pak. Khodam itu sebenarnya yang membantu, sebenarnya pelayan yang membantu. Jadi kalau ada seorang bilang khodamnya itu macan putih mamanya, ya begitulah sebenarnya itu jin. Nah, jin itu dari mana? Bisa aja dia punya pegangan. Jadi dia dikasih orang pintar, atau dia dikasih sama dalam tanda petik itu seperti kiai ya, seperti ya gitu. Kasih pegangan, kasih amalan, sehingga si macan putih itu selalu ada. Dan itu saya sering sekali mendengar cerita dari para pasien gitu. Ya, jadi dia punya ilmu macan putih ya, kemudian yang datang ke sini kenapa? Ya kena sihir biasanya. Nah, pertanyaannya adalah, lah kodam itu gunanya untuk apa? Membantu apa? Melindungi. Lah kok kamu masih kena sihir? Dan banyak kan seperti itu. Nah, ya nggak tahu lah, makanya nggak tahu, nggak usah dipercaya kan, seperti itu. Berarti kodam tuh lebih dari satu dong kalau dia minta ke mana-mana. Iya, lebih dari satu bisa. Tapi anak buahnya banyak. Oh, itu bukan lebih dari satu lagi. Banyak Kan komandonya satu. Tapi kan anak buahnya banyak sebenarnya. Nah, kodam itu jin atau lebih kalau saya boleh bercerita lebih kasarnya, sebenarnya itu siluman, bukan jin. Jin kan bisa aja, jin itu wujudnya manusia. Tapi siluman inilah yang biasanya bermain-main dengan manusia, itu siluman. Berarti berbentuk selain manusia, binatang gitu. Ya, binatang. Harimau, ular, buaya, kodok, seperti itu. Kura-kura. Kalau dia membantu manusia yang dia anggap tuannya, kalau dia khodam gitu ya, itu dikendalikan oleh manusia itu dong, berarti pergerakan khodam ini. Jadi gini, boleh seorang itu bercerita seperti itu ya Ci ya.
berarti kodam itu dikendalikan oleh manusia, kan gitu ya. Oke, kita garis bawahi. Nah, persoalannya adalah manusia itu sebelum dapat kodam itu dia pasti musyrik. Sebelum dapat kodam itu pasti musyrik dia kerjain. Kalau dia mengerjakan sesuatu yang musyrik, berarti kodam itu pasti ada dajalnya. Iya, yang sealiran lah. Ya. Akhirnya manusia itu menyuruh kodamnya apalah, ambil uang kayak umpamanya, terus kemudian bisa kebal kayak itu kan kodam juga, kebal itu. Bisa melet kayak itu kodam. Bisa ini kayak, akhirnya manusia ini yang kelihatannya dia menyetir kodamnya, sebenarnya dia itu dikuasai dajjal. Kenapa? Akhirnya manusia itu tidak kenal sama Allah. Oh, jadi di Ahmad Dajjal itu di apa aja permintaannya dilulusin? Dilulusin aja. Untuk dia semakin jauh dari Allah. Iya. Sadar nggak ya tuh orang? Jarang sadar kecuali yang sadar. Bener. Jadi kalau masih muda ya dia nggak sadar, masih rambut gondrong nggak sadar. Tapi kalau udah nunak-nunuk udah tua itu baru sadar. Ya alhamdulillah masih sadar ya. Yang muda-muda itu di YouTube itu yang ngeluarin ini ngeluarin itu nggak pernah sadar itu. Dia sholat walau alam, saya nggak ngerti. Sholatnya terima Allah nggak kayaknya. Kayaknya apa? Loh kok kayaknya? Lah dia melakukan kemusyrikan terus-menerus, gimana mau diterima oleh Allah Ta'ala? Nah inilah yang orang yang punya khodam ini nggak ngerti bahwa dia itu dikendalikan oleh Dajjal. Diluluskan istilahnya. Sehingga tidak tahu. Makanya yang sering pasien saya yang punya khodam harimau putih, harimau loreng, harimau hitam, pura-pura harimau, kan gitu ya. Itu tetap aja dia kena sihir. Kemudian yang ngobatin pakai air putih, pakai amalan, pakai mantra. Kenapa nggak sembuh? Nah, karena dia itu yang ngobatin juga pakai khodam juga. Oh, khodamnya nggak bisa menangkal sihir gitu ya jadinya Pak Ustadz ya? Kan memang belum ada aturannya. Mana ada kodam bisa menangkal sihir, kan nggak ada aturannya. Ada lagi kodam dari leluhur itu apa itu? Nah ya itu Pak Ustadz? kan ilmu. Nah ilmu. kalau kodam dari leluhur itu mamanya dulu leluhur kamu itu nyembahnya jin, dewa, pohon atau apa mamanya kan gitu, pohon disembah-sembah atau yang penunggu pohon. Bisa aja ya, nah itu bisa masuk ke kamu. Oh, nah masuk itu karena walaupun tidak diminta gitu bisa itu Ya kodam? bisa aja. Iya. Bisa aja, karena memang orang zaman dulu kan nggak ngerti kalau ilmu itu bisa menurun tanpa dia berikan. Kan gitu. Ilmu itu kan bukan seperti rumah atau tanah warisan. Kalau seseorang Ustadz sadar dan menyadari kalau khodam sejenisnya itu udah nggak bermanfaat lagi di dirinya ya gitu. Biasanya kejadian apa terhadap orang ini yang membuat dia ini ingin melepaskan itu semua, Ustadz? Ya biasanya dihalang-halangi aja. Maksudnya gimana? Dia dihalang-halangi kalau mamanya dia ngerti mamanya. Wah, saya memang punya ilmu karena sejak dulu saya itu selalu ada orang tua yang ada di sebelah kiriku atau kananku atau belakangku. Orang tua pakai baju kayak baju Jawa atau pakai baju sorban dan gamis mamanya. Nah dia kalau udah tahu gitu, ini kali namanya khodam. Nah saya mau ke tempat Ustadz Danu mamanya. Wah itu dihalang-halangin terus. Oh gitu. Dihalang-halangi terus pada waktu mamanya dia itu melihat acara di YouTube saya pasti jangan lihat itu, jangan lihat itu, seperti itu. Nah orang yang mempunyai itu kan istilahnya bangga gitu loh, merasa ada yang melindungi selain manusia gitu kan, yang nggak kasat mata. Kenapa dia sampai bisa mau melepaskan itu semua? Karena tauhidnya kepada Allah Ta'ala. Keimanannya bertambah. Keimanannya bertambah sehingga dia tahu nggak ada yang bisa menolong, nggak ada yang bisa membantu kecuali Allah. Nah itulah yang akhirnya Dajjalnya nggak mau. Siapa orang yang dia melakukan tauhid tinggi, pasti Dajjal itu akan mengajak orang yang dipengaruhi ini untuk tidak ke orang itu. Gimana caranya? Pokoknya tidak ke orang itu. Mau mencret kayak, mau sesek kayak, mau badannya ini. Pokoknya dia bikin orang itu nggak ketemu sama saya mamanya.
seperti itu. Karena kalau ketemu selesai, insya Allah seperti itu. Makanya kalau ada orang yang merasa seneng, merasa perkasa kalau ada khodam di tubuhnya atau di sebelahnya, nah itu orang itu musyrik sebenarnya. Siapapun orangnya itu musyrik sudah. Apakah kodam itu bisa menyakiti orang yang dianggap punya kodam itu, Pak? Saya pernah, pasien-pasien saya itu seperti itu. Jadi pada saat dia udah ngerti, sadar, dia mau ketemu sama saya, dia halang-halangi apa saja. Yang nyata itu sampai dia punya kendaraan, kuncinya itu nggak ketemu-ketemu, berhari-hari itu nggak ketemu-ketemu. Ketemu sakit begitu aja, nonton akhirnya bingung, dia nonton lagi, ada yang ngomong jangan ke situ, jangan ke situ gitu. Jangan ke situ, jangan ke orang itu, jangan, pokoknya apa aja itu diucapkan oleh si Dajjal itu agar tidak boleh ketemu dengan saya. Nah, orang itu insya Allah imannya mulai ditambahkan oleh Allah Ta'ala, jadi faham dia. Nah, bagi saudara-saudara kita yang masih punya khodam, ya itu kemusyrikan siapapun, apalagi pejabat-pejabat itu. Kalau khodamnya ini harimau putih, dari mana? Siliwangi. Emang siapa? Prabu Siliwangi? Enggak. Siluman harimau biasa yang ngaku-ngaku aku Prabu Siliwangi, seperti itu. Khodam bagi kita yang belajar taat kepada Allah tidak usah diurus, itu hanya jin, siluman jin. Kan kita nggak nyari, Ustaz. Enggak, ini bagi sedulur yang lain. Oh gitu. Misal kalau nggak nyari bisa ada juga nggak? Enggak kan? Kan dari ilmu mbah-mbahnya, buyut-buyut. Wah, berarti kita harus berdoa untuk menghilangkan ilmu turunan yang nggak kita cari. Iya, sebenarnya menghilangkannya itu ya insya Allah dibilang gampang-gampang, nggak terlalu sulit, tetapi tergantung dajjalnya yang menguasai. Contoh doanya seperti apa? Doanya itu ringan ya, tiap kali sholat sudah mulai khusyuk dan sebagainya, pokoknya nggak tergiur lah dengan khodam dan sebagainya. Kalau orang atau pejabat itu kalau udah Pak, mohon maaf Pak Menteri, mohon maaf itu khodamnya kok kayaknya mau bicara dengan saya, itu bangga gitu. Pak Direktur, mohon maaf itu khodamnya kok kayaknya melindungi Pak Direktur, bangga malah. Iya, betul. Nah, itu kan ciri orang yang melindungi bukan Allah itu. Apa namanya? Itulah syirik namanya. Dan itu banyak terjadi di saudara-saudara kita Islam, khususnya di Indonesia ya, itu banyak sekali terjadi seperti itu. Nah, doanya gimana? Doa aja habis sholat, kemudian doa pada Allah. Doanya ringan. Ya Allah, jika di dalam tubuhku banyak ilmu-ilmu musyrik, harus benar serius hatinya, banyak ilmu-ilmu musyrik dari orang tua sebelum diriku. Aku tidak ikhlas, aku tidak ridho. Aku mohon keluarkan seluruh ilmu-ilmu musyrik dari orang tua sebelumku yang ada di dalam tubuhku, yang ada di sekitarku. Aku mohon kepadamu ya Allah, keluarkan, aku tidak ikhlas, aku tidak ridho, keluarkan ya Allah dari tubuhku. Amin amin ya rabbal alamin. Puji Allah, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, sampai selesai minimum 3 kali. Lakukan itu terus menerus. Kalau memang di situ ada getaran kencang, kemudian ada rasa keluar, itu keluar, tapi itu keluar pertama. Kan banyak nanti doa itu diulang, keluar lagi, lama-lama keluarnya halus, itu lakukan aja terus, insya Allah hilang. Doa seperti itu. Doa kepada siapa? Kepada Allah, nggak kemana-mana kita doanya, kepada Allah aja. Jadi nggak perlu aneh-aneh, nggak perlu kemudian pakai kelor diginiin, nggak perlu mamanya pakai bidadari, nggak perlu. Doa aja kepada Allah Ta'ala. Emang pakai daun kelor bisa hilang? Nggak ngerti juga saya. Kan ini kan budaya, ceritanya kan seperti itu. Gitu. Kalau bisa itu jangan pakai daun, pakai ludah naga. Jadi doanya seperti itu. Jadi mohon kepada Allah Ta'ala selesai sholat, mohonlah yang baik, yang benar. Saya tidak ikhlas, saya tidak ridho ya Allah jika ada ilmu musyrik dari orang tua sebelumku, ada dalam tubuhku, ada dalam sekitarku. Dia mencoba menipuku dengan mencoba melindungiku. Tidak ada yang bisa melindungi aku adalah Engkau ya Allah, karena imanku. Aku tidak ikhlas, tidak ridho. Keluarkan mereka, kembalikan mereka pada tempatnya. Amin ya rabbal alamin. Puji Allah. Udah. Puji Allah itu kan menyerahkan. Insya Allah begitu aja menghilangkannya.
Tapi kalau mencari sendiri ya mohon ampun. Ya Allah, saya dulu pernah punya ilmu kebal. Ya Allah, saya pernah punya ilmu pelet yang saya taruh di sini, di sini, di sini, di sini. Ya Allah, jika itu syirik, aku mohon ampun atas syirik yang aku lakukan. Apalagi dia sendiri dukun, apalagi dia itu bisa ngobatin yang memang caranya seperti itu. Itu syirik sebenarnya. Dia yakini ilmunya yang menyembuhkan. Kan gitu. Nggak ada Allahnya sama sekali. Ya seperti itulah yang harus kita ketahui, Pak. Mohon ampun untuk dirinya sendiri. Ya Allah, ampuni dosa syirikku, ampuni dosa musyrikku. Ya Allah, ampuni. Ya Allah, aku tobat, aku tidak melakukan lagi. Istighfar 3 kali, kemudian puji Allah. Ulangi lagi doa itu. Kalau besoknya itu langsung badannya meriang, sakit semuanya, tubuh panas, dingin, pingsan, masuk rumah sakit, itu resiko aja. Insya Allah enggak apa-apa. Meninggal enggak Ustadz? Selama Allah belum mengizinkan ya enggak. Nanti ringan saya ngomong. Lah kalau ngizinin ya bablas lah, namanya Allah ngizinin. Kan persoalannya itu kan kita nggak tahu Allah ngizinin apa enggak, itu kan nggak tahu gitu. Tapi kalau memang nyabutnya ilmu, apalagi masih ya umurnya insya Allah masih kuat, ya insya Allah ini doa saya enggak lah insya Allah. Yang jelas tobat. Karena satu hal yang harus kita ketahui adalah jika seseorang itu nyawa sudah dalam tenggorokan, dia itu bertobat kepada Allah Ta'ala atas syirik yang dilakukan, Allah tidak menerima taubatnya. Dan orang ini pasti masuk neraka. Kalau urusan syirik, musyrik, kekal di dalamnya. Nah, na'udzubillah min dzalik. Jadi kita harus pahami, ayo kembali ke realnya Allah, ke jalan Allah, syariat Islam. Tauhid dikuatkan, Allahnya kuat. Yang melindungi kita hanya Allah. Tapi kalau yang melindungi kita, Allah tahu di sini bilang Allah, tapi tahu juga yang melindungi adalah ilmunya. Nah, itu tetap aja dia syirik dia sebenarnya. Tidak boleh Allah itu menduakan. Iya kan gitu. Harus belajar seperti itu, difahami. Karena merasa ada manfaatnya kali ya. Iya, orang itu merasa ada manfaatnya. Padahal nggak ada manfaatnya sama sekali. Dia hanya merasa dilindungi aja oleh siluman-silumin itu sebenarnya. Kalau saya mau ketawa ketiwi aja. Ini orang, dia dihidupkan, ada dalam kandungan, dilahirkan, diberi banyak nikmat, diberi karunia oleh Allah Ta'ala, tetap aja dia ngelakuin syirik, musyrik dan sebagainya. Nah, disinilah kita mencoba untuk memahami. Tidak perlu kita itu bangga dengan khotam, mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Jika masih ada sedulur-sedulur atau teman-teman yang Islam itu masih senang main-main, itu silahkan aja. Umur itu tidak akan orang tahu. Kalau dia nanti sudah meninggal dalam kondisi masih main-main seperti itu, dia akan tahu sendiri akibatnya. Jadi cukup bahwa kajian-kajian itu yang lurus-lurus saja, nggak usah yang aneh-aneh. Jangan percaya dengan khotam karena itu jin. Dan itu siluman tingkat bawah lah, siluman itu. Siluman ular itu ya siluman. Siluman harimau, siluman laba-laba, siluman kalajengking, siluman celeng babi. Yang kepalanya itu celeng itu ada itu dipakai itu pakai namanya rantai babi itu kalau ditembak kebal, ditembak pakai pistol insya Allah nggak apa-apa. Karena memang dia diberi kelebihan oleh Allah Ta'ala seperti itu, jinnya. Tapi ya akhirnya orang kan banggain jinnya, banggain rantai babinya. Akhirnya akhirnya dia salah di hadapan Allah Ta'ala. Nggak usah seperti itu. Kemudian siluman apa lagi? Sundel bolong sampai kuntilanak sampai bahasa Jawa Timur saya. Kuntilanak, genderuwo itu siluman. Jadi dia wajahnya nggak sempurna. Jadi kita tetap ingat pada Allah Ta'ala, yang melindungi Allah, yang kita sembah Allah, yang kita minta pertolongan Allah Ta'ala. Insya Allah kalau memang kita itu kuat iman, tauhid kita kerjakan terus, amal soleh itu kuat, insya Allah kita dijaga, insya Allah kita akan dijaga oleh Allah Ta'ala dalam bentuk apapun. Kalau dalam kekuatan iman kita arahkan, kita berikan pelajaran keimanan pada keluarga kita, ya kita dan keluarga kita insya Allah akan dijaga. Dijaga yang bagaimana? Jaga itu kan macam-macam. Diberi jodoh yang baik, yang soleh atau soleha itu kan dijaga oleh Allah Ta'ala. Diberi rezeki yang halal, yang thayyib, ya insya Allah berkah, itu dijaga oleh Allah Ta'ala. Keluarga itu tidak pernah berantem atau berantem kecil-kecil aja. Nah ini kan dijaga sama Allah Ta'ala. Kecil-kecil tapi sering. Bukan jarang, jangan doa kalau gitu Ji. khotam itu beda. Mamanya Haji C punya khotam nih.
Haji J ini bapaknya Tung nih, Tung ini anaknya. Tung ini marah pada Haji J, marah nih, Haji J diem. Nah, khodamnya Haji J itu bisa nyerang Tung, dan Tung kesakitan. Padahal nggak disuruh nih Pak Ustaz. Nggak disuruh. Itulah hebatnya khodam. Wih. Hebat, bikin orang sakit kan hebat. Karena apa? Sering saya nangani pasien seperti itu. Ya anak bapak, ibu, ya begitu-begitu saya senyum-senyum aja. Ya akhirnya cuma Pak doa pada Allah Ta'ala, ambil ilmunya, sembuh anaknya. Loh kok sembuh ya nak? Loh berarti ilmu saya nyerang. Lah ya emang begitu. Nah baru ngeh, wah, itulah khodam. Makanya nggak perlu punya khodam. Kalau memang orangnya itu bersih, nggak bisa. Anak ini marah kepada orang tuanya, malaikat atet yang nyatet. Selesai. Nanti akan diberikan gimana caranya. Kalau mamanya marah terus, dikasih nasihat, pandangan sama orang tua, ngeyel, nah, anaknya dikasih buta. Ringan aja kalau Allah masih tahu. Ringan aja seperti itu. Nah, itu cara Allah. Jadi bukan khodam yang bikin. Tapi kalau khodam ya seperti itu. Tetap kedetek insya Allah. Berarti nggak bisa diatur itu tadi khodam itu, Ji. Buktinya nyerang, iya nggak bisa. Emang nggak bisa, nggak bisa. Pada menyerang, bapaknya doain supaya sembuh. Intinya nggak usah bermain-main dengan khodam, nggak usah dengan amal-amalan. Ibadah yang baik, sholat 5 waktu yang tertib, baca Quran niatnya satu lillahi ta'ala, sholat niatnya satu lillahi ta'ala. Jangan dicampur sholat itu untuk sukses, jangan sekali-kali. Sholat agar hartanya banyak, jangan sekali-kali. Sholat bisa membayar hutang, nggak usah difikirin. Sholat niatnya satu lillahi ta'ala, baca Quran niatnya satu lillahi ta'ala. Kerjakan semuanya karena Allah, kerjakan semuanya karena Allah. Yang hanya bisa menolong kita hanya Allah. Tidak ada jin, tidak ada siluman. Ya, jadi kita harus pahami itu. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi manfaat bagi sedulur beriman yang lain. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Ustadz penjelasannya. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, mudah-mudahan tayangan kami kali ini bisa bermanfaat untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saya Tung pamit diri, sampai jumpa di video kami yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.